betul tidak sih sebetulnya ada sense of interest dari para menteri begitu terkait dengan proyek-proyek yang ada saat ini, dan di satu sisi juga tadi angka korupsi juga tadi disampaikan meningkat begitu di masa-masa khususnya menjelang Pilpres ini juga. Seperti apa poin yang Anda tangkap dan mungkin counternya begitu dari Anda, Prof? Sebenarnya tidak perlu counter-mengcounter ya, karena persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said itu sebenarnya sudah disadari sejak Indonesia merdeka, ya kan? Jadi sejak misalnya karena kita misalnya mulai dengan era reformasi, saat itu kita menyadari bahwa ekonomi Indonesia mengidap dua penyakit. Yang pertama ekonomi biaya tinggi, kemudian yang kedua ekonomi bernilai tambah rendah. Bahkan ada yang menggunakan istilah ekonomi VOC, ya, karena kita hanya mengandalkan bahan mentah, tenaga kerja murah, ya. Itu sebabnya berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dua penyakit ini. Misalnya ekonomi biaya tinggi, sumbernya apa? Infrastruktur yang buruk, SDM yang keterampilannya rendah, kemudian biaya perizinan yang tinggi, korupsi atau pungli, ya, dan seterusnya. Kemudian ekonomi bernilai tambah rendah, apa sumbernya? Ini dibuat matriks itu, ya. Tim-tim ini kan membuat matriks. Terus apa solusinya? Langkah apa dan seterusnya. Tetapi kan ini terlalu dini kalau kami sampaikan dalam forum ini. Karena ini membutuhkan satu kristalisasi pemikiran, satu renungan, ya. Apakah kita benar bisa mencapai Indonesia emas atau Indonesia cemas? Rizal Ramli kan kritiknya begitu. Ya. Ya, tetapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi dalam naskah narasi yang kami susun, we are on the right track. Kita di jalur yang benar. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita mengakselerasi, ya, agar apa? Kita tidak ketinggalan momentum. Ya. Karena pembangunan ini juga persoalan momentum. Ya. Kalau kondisi eksternal tidak kondusif, misalnya ada ketegangan geopolitik, ada kebijakan Amerika Serikat yang katakanlah merugikan negara berkembang, proteksi-proteksi gaya baru yang muncul, seperti yang kita alami dalam kasus kelapa sawit dan seterusnya. Itu juga membuat kita terpukul. Ya. Itu sebabnya momentum ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa, ya. Dan tim Pak Ganjar ini sudah mempersiapkan itu. Ya. Tapi sebetulnya menjadi pertanyaan, Prof, dari Pak Ganjar sendiri, seberapa besar begitu nanti program-program yang sudah dicanangkan di masa Presiden Joko Widodo ini akan dilanjutkan begitu di periode Pak Ganjar? Tadi salah satu yang paling menonjol dari paparan Pak Jokowi tadi adalah besarnya anggaran perlindungan sosial. Ini menunjukkan keberpihakan terhadap wong Cile. Ya kan, 3.000 sekian triliun, ya. Nah, tentu ini merupakan bantalan untuk menciptakan kekuatan, ketahanan ekonomi di lapisan bawah. Tapi itu tidak jangka panjang, Prof. Nah, persoalannya sekarang tadi, itu sebabnya datanya harus dibenerin, ya. Yang salah-salah exclusion error, inclusion errors dibersihkan dulu, sehingga apa? Program-program perlindungan sosial ini tepat sasaran, efektif, ya, dan seterusnya. Baik. Jadi ya, akhirnya apa? Cita-cita yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Baik. Itu betul-betul kita capai. Lu baca pidato 1 Juni, hari lahir Pancasila. Baik, Prof. Terima kasih. Kemudian ini mungkin Mas Marlon juga setuju ya dengan saya ya. Pertanyaan ini adalah mewakili pertanyaan dari masyarakat Indonesia, Prof, dan juga Pak Wahdi begitu ya. Di satu sisi juga kita ketahui begitu bahwa Pak Prabowo juga masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi saat ini, sehingga menjadi pertanyaan begitu ya, di antara Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo sebetulnya siapa yang paling banyak akan melanjutkan program yang ada saat ini? Ini mau pakai ini bergeser ini. Ini kuantitatif kalau begitu. Iya, karena ini memang kaitannya nanti juga harga saham CNBC naik ini. Silakan dijawab Pak Wihadi, seperti apa? Jadi begini, kalau semalam Pak Prabowo itu ada dalam satu acara di mana topik acara itulah menyongsong strategi menyongsong Indonesia Emas 2045. Artinya di sini Pak Prabowo sadar bahwa apa yang menjadi kerja-kerja Pak Jokowi pada saat ini adalah yang perlu dilanjutkan. Nah, salah satunya Pak Prabowo di situ menyebutkan Jokowinomik. Artinya di sini benar-benar bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini, Pak Prabowo tentunya tidak akan meninggalkan. Dan ini jelas, saya tidak perlu lagi menjelaskan bahwa ini adalah
yang akan melanjutkan, tetapi dengan memasukkan ini adalah salah satu hal yang dimana Pak Prabowo aware terhadap permasalahan ini dan dia tahu sekali bahwa saat ini beliau ini tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan sekarang ini. Karena beliau di dalam kabinet tentunya. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah SDM dan segala macam, dalam kesempatan itu disampaikan juga oleh Prabowo bahwa SDM, peningkatan SDM itu bisa ditingkatkan kepada daerah-daerah di mana daerah itu sebagai penghasil. Misalnya, daerah itu adalah daerah pertanian, maka dirikanlah di situ pertanian, sekolah pertanian yang di mana adalah menempa orang-orang, anak-anak di situ untuk mereka belajar pertanian yang benar di situ. Link and match. Link and match di situ. Nah, kemudian kalau misalnya dia perikanan, maka dia belajarlah perikanan di situ kalau dia nelayan. Kalau dia pertambangan, dia belajarlah pertambangan di situ dengan sekolah-sekolah yang ada di situ. Jadi ini ada tenaga kerja yang siap untuk melakukan peningkatan-peningkatan dalam masalah peningkatan SDM dan juga peningkatan dalam masalah Semacam vokasi yang dikhususkan begitu ya? betul. Jadi ini kabupaten mana, tentunya kita mempunyai suatu data itu semuanya. Dan tentunya kalau dikatakan tadi malah SDM pertanian, betul memang pertanian. Kita ini negara agraris yang menuju industrialis, tapi industrialnya juga belum masih nanggung juga begitu kan. Tapi kalau 30% memang kita memang sekarang ini tenaga pertanian kita boleh dikatakan mana sekolah pertanian kita sekarang. Jadi bangkir, Pak. Nah, itu jadi banyak yang juga jadi bangkit dari IPB dan segala macam. Tapi ini makanya perlu sekarang ini peningkatan yang dilakukan adalah per area itu ada link and match. Apakah sampai ke tahap di mana mereka bisa memberikan peningkatan-peningkatan teknologi itu. Oke, baik. Baik, menarik. Sebetulnya dari Pak Wihadi sudah tercetus ya. Satu program, ya sudah di-spill begitu. Satu program mungkin bisa dicatat Prof dan juga Pak Sudirman Said begitu nanti seperti apa. Kami sudah lebih jauh. Ya, biar panas tuh, biar panas. Silakan Bapak. Melangkah mendahului kurva. Wah, gimana Seperti tuh? apa Bapak? Silakan. Jadi bukan saja itu ya, tetapi sudah ada program-program yang rinci. Boleh di-spill Bapak. Dari Pak Wihadi sudah Tipis-tipis di-spill aja, Pak. tipis. Ya kalau Pak Wihadi kan ini yang disampaikan tadi link and match itu kan Udah sudah muncul 10 tahun yang lalu. Profesor Ya, Wijaya. tetapi persoalannya bagaimana itu dijalankan. Karena sebaik-baiknya rencana itu terletak pada bagaimana eksekusinya, implementasinya. Ya, saya sebenarnya tergoda dan hampir emosional untuk membocorkan rahasia-rahasia ini. Ya, tetapi tipis-tipis aja, dan Garis ini besar saja, Bapak. betul-betul revolusioner revolusi Iya. dalam mencari terobosan dan solusi. Pokoknya bagus. Ya, baik. Ya, tetapi izin kami tidak bisa menyampaikannya karena sekali lagi dengan mudah ini kan ditiru. Ya, Ya kan? baik. Prof, tapi satu hal gitu ya, publik menyoroti begitu Prof, permasalahan kemiskinan. Kita kembali lagi ya ke tema utama kita, kemiskinan dan juga kesejahteraan begitu ya, peningkatan kesejahteraan. Terkait dengan angka yang ada di Jawa Tengah, kita lihat dalam 4 tahun terakhir sebetulnya angkanya turun tapi tipis Prof. Sehingga menjadi pertanyaan begitu, ketika nanti Pak Ganjar memimpin Indonesia dalam skala nasional, seperti apa kemampuannya begitu Pak? Jadi begini, Jawa Tengah itu harus kita akui provinsi yang memperoleh paling banyak penghargaan dari pemerintah pusat. Kita harus jujur ya. Bahkan ada yang penghargaan diperoleh baik dalam tata kelola, baik dalam sejumlah indeks yang mengukur target-target pembangunan itu terbaik berturut-turut, sekian tahun berturut-turut. Tapi kan sekali lagi ya, kami tidak mengekspos ini. Belum saatnya. Nanti dipikir seperti di pidato tadi, Ketua DPD kosmetik, ya, politik kosmetik, ya, yang berbiaya mahal. Tidak, kami tidak seperti itu. Tetapi yang jelas capaian-capaiannya cukup menggembirakan. Relokasi industri saja yang ke Jawa Tengah luar biasa. Batang. Wah, KITB, ya, kemudian di Kendal misalnya, ya luar biasa. Kalau Anda ke Jawa Tengah, Anda melihat inilah the emerging, ya, advanced economy. Jadi ekonomi maju yang tumbuh, tunas-tunasnya sudah, pilar-pilarnya sudah kelihatan. Tapi nantilah pada saat kampanye kan kami sampaikan, CNBC ini juga ingin berjalan mendahului kurva ya. Baik. Tapi tadi kita sudah mendengar begitu dari Pak Wihadi dan juga dari Prof. Mungkin Pak Sudirman Said ingin menambahkan begitu Pak poin-poin terkait dengan hal ini. Atau justru kalau misalnya belum, saya akan lempar ke Pak Ma'ruf. Ya, mungkin sedikit saja. Silakan Jadi Pak. sebenarnya kan kalau bicara
teknokrasi ekonomi kan barangkali antar capres itu ya plus minus saja karena kan yang namanya ekonomi itu ya 11-12 gitu ya. Tapi Dalam banyak hal sama loh barangkali pasangan kami. beda. Produknya sama, cara marketingnya saja yang berbeda ya Pak. Yang milih bingung nanti Iya, Pak. Yang milih polanya- bingung, produknya polanya bersama. Jadi yang mungkin akan jadi pembeda besar atau signifikan adalah soal cara mengelola atau tata kelola tadi. Jadi misalnya saya ingin menekankan berulang-ulang bahwa programnya baik, anggarannya baik, arahnya baik. Tapi kalau dikelola penuh dengan campur aduk kepentingan antara pribadi dengan publik itu yang membuat program setengah nyampe. Jadi dari sisi detail program barangkali akan ketemu titik-titik di mana seluruh kandidat itu akan menggarap lahan yang sama. Oke. Tapi tentu saja gayanya berbeda-beda. Nah, dalam hal ini tadi saya menekankan di depan bahwa kami akan fokus pada bagaimana mengentaskan yang 40% paling bawah itu. Karena kan mereka lah yang membutuhkan intervensi negara. Pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Tapi kita ingin pemberian dukungan atau support kepada yang bawah itu dilakukan sustainable mungkin. Jadi tentu saja perlu bantuan-bantuan sifatnya jangka pendek, tapi tidak boleh kita menggantungkan atau menimbulkan mereka itu tergantung pada bantuan-bantuan jangka pendek, karena itu sebetulnya tidak cukup bijak karena membuat mereka tergantung, sementara yang diperlukan adalah kemampuan hidup mandiri untuk selamanya. Sehingga tadi yang Oke, dikatakan Pak baik. Prof. Hendrawan, Baik, Pak Sudirman, ini saya harus menanyakan juga ke Bapak begitu ya, sama tadi seperti yang saya tanyakan ke Prof begitu ya. Di satu sisi juga kita lihat angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta ketika Pak Anies Baswedan memimpin dan sesudah dan sebelum memimpin ini ada peningkatan angka kemiskinan begitu ya. Ada bertambah 101.000 angka kemiskinan di saat Pak Anies selesai menjabat begitu. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan seperti apa optimismenya ketika dibawa ke skala nasional Bapak? Memimpin Indonesia ini tugasnya lebih berat lagi, lebih sulit lagi, Pak Sudirman. itu sudah sering dijawab bahwa angka itu muncul karena dihitung di ujung COVID. Jadi memang COVID itu membuat ekonomi. Tapi sebetulnya kalau lihat keseluruhan tren itu terjadi penurunan luar biasa. Dan bagaimana kalau proyeksi ke depan, maka memang skalanya Indonesia itu jauh lebih besar daripada DKI. Tapi apa-apa yang sudah dikerjakan DKI secara policy, secara pemihakan, itu akan sangat bermanfaat bila diproyeksikan ke seluruh Indonesia. Umpamanya begini, di Jakarta ini meskipun ibu kota negara, tapi ada pulau-pulau tertentu yang selama ini tidak dapat listrik, tidak dapat air, tidak dapat sarana angkutan yang memadai. Itu oleh Pak Anies, oleh Gubernur dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya gitu. Dan itu artinya proyeksi bahwa apabila nanti pemerintah secara nasional, maka direncanakan tidak ada daerah-daerah yang kemudian ditinggal hanya gara-gara jauh dari ibu kota. Oke, baik, terima kasih Kemudian Pak. kita lihat dari segi diskriminasi, kita atau Pak Anies mengurus seluruh golongan, seluruh kelompok dengan tanpa diskriminasi, termasuk dalam memenuhi kebutuhan tempat ibadah, memberikan izin tempat pribadi. Itu sesuatu yang juga menjadi bukti bahwa Pak Anies tidak memiliki tendensi untuk membeda-bedakan perlakuan golongan maupun kelompok manapun. Itu juga merupakan satu asas dari yang ingin ditegakkan untuk mencapai keadilan sosial. Baik Pak Sudirman, sebetulnya nanti bisa kita bahas lagi begitu lebih dalam, namun sebelum saya akan ke Mas Ma'ruf gitu. Mas Ma'ruf, tadi kalau kita lihat ya dari perwakilan 3 baca pres ini ya, sebetulnya tadi sudah ditekankan juga bahwa produknya sama, hanya pengemasannya saja yang berbeda begitu. Tapi sejauh ini juga kita ketahui begitu bahwa goalnya sama. Tapi apa sebetulnya yang diinginkan mungkin dari Mas Ma'ruf sendiri begitu ya, dan juga dari hasil penelitian selama ini, strategi-strategi yang sebetulnya bisa diterapkan itu seperti apa Mas? Hal yang menarik sebenarnya ngelihat pemilu itu simpel saja dengan sebuah produk, ya produk katakanlah air mineral kira-kira hampir sama gitu kira-kira, nggak ada masalah sebenarnya, hampir sama karena memang sistem politik kita memang seperti ini, beda kayak Eropa apa Timur yang memang beda, setiap partai itu platformnya jauh beda, programnya juga jauh berbeda, nggak ada masalah, memang kita ini memang begini by nature. Cuman
sebagai sebuah kesinambungan dan itu perlu ya semua meneruskan kebijakan Pak Jokowi. Misalnya infrastruktur, Pak Jokowi sudah susah-susah sampai mengorbankan BUMN berdarah-darah membangun tol Sumatera, Jawa segala macam. Itu kan sayang kalau misalnya tidak diteruskan misalkan dengan membuat sebuah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pinggir-pinggir tol. Kayak gitu-gitulah, itu harus diteruskan. Cuman sebagai sebuah proses pemasaran, marketing harus ada yang berbeda kalau misalnya setiap capres itu biar rakyat itu juga memilihnya dengan lebih fair karena 50% pemilih kita itu Gen Z dan milenial separuh milenial. Mereka sudah tidak mempan lagi dengan janji-janji jargon. Mereka butuh dengan hal-hal yang konkret. Betul. Nah, kalau menurut saya hal yang bisa dilakukan itu adalah tawaran apa yang dilakukan setelah Pak Jokowi. Misal setelah Pak Jokowi melakukan hilirisasi. Dan memang terus terang saya jujur kritiknya Bang Faisal itu benar bahwa banyak yang menikmati itu China itu datanya ada ekspor itu nggak ada masalah. Tapi itu sudah dikoreksi ya? Iya dikoreksi beberapa dan menulis ya cukup bagus. Ada cukup bagus itu kan perdebatable dok. Ya. Ya. Ada data semua orang bisa berbeda sekarang. Tapi maksud saya adalah hilirisasi itu bagaimana harus dibawa ke dalam negeri. Jadi supply chain kita itu kita tidak hanya sebagai material saja, kita juga sebagai industri. Itu juga ada. Itu satu bisa tawaran. Kedua, Pak Jokowi dengan sangat berani melawan WTO. Itu harus kita apresiasi bagaimana Pak Jokowi tidak diam kita dizolimi soal minyak kelapa sawit gitu kira-kira. Itu udah bagus sekali. Tapi misalkan berani nggak presiden ke depan berantem dengan Singapura, membawa pulang uang-uang DHE yang ada disimpan di Singapura. Berantemnya tidak dengan ini bahasa kapal terbang. Iya, bahasa media. Kira-kira berani nggak bernegosiasi? Instrumen modern bisa insentif dong. Benar bisa dengan financial depending bisa. Iya. Atau dengan revisi undang-undang devisa. Itu kan warisan IMF. Iya. Iya. Itu sebabnya itu makanya tawaran itu yang kita harapkan. Lebih dari itu. Nah, udah kepancing nih Profesor. Lebih dari itu bahkan Kita perlu sesi tersendiri ya Pak ya. Mungkin agak terkejut bahwa ada pemikiran kita seperti nantikan ini. itu. Artinya apa? Kita mengharapkan, publik mengharapkan hal yang lebih dari itu. Presiden ke depan harus lebih berani bahkan dari Pak Jokowi. Kenapa? Kalau penulisan kami, Prof, kayak dapat data pure dari bisa divalid data saya. 90% DHA itu ada disimpan di Bank Singapura. Kalau itu dibawa ke dalam negeri, selesai masalah kita itu KPR bunga tinggi, selesai masalah pembiayaan, kita itu rasio kredit terhadap PDB itu cuma 30%, Prof. Malaysia itu 100%. Artinya apa? Kita itu negara atau tubuh yang sehat, tapi kurang darah. Berani nggak pemimpin ke depan mengambil uang itu? Jadi ada kesinambungan ke depan. Jadi, itu yang kita harapkan. Begini, sebenarnya ini sudah disampaikan oleh almarhum Kristianto Wibisono. Ya. 20-30 tahun yang lalu. Iya betul. Tetapi kan kita tidak bisa mengatakan atau mendeklar harus pulang ya kalau nggak gua tembak ya. Nggak bisa, sekarang nggak bisa. Itu sebabnya ada kontrol bubar tax negara. amnesty, undang-undang tahun 2016, ada insentif devisa hasil ekspor. We need more, Profesor. Of course. Kami sudah pikirkan. Tapi masa saya sudah gemas ya Prof ya. Tapi Sudah minimal gemes, sudah gemes. Sudah Baik, baik, baik. itu kita Bapak. apresiasi. Itu kita apresiasi. Tapi Baik. faktanya masih ada datanya. Oke, baik.